Kenali dulu sebab-sebab kegagalan beternak ayam kampung agar kita tidak terjebak dalam kegagalan. Berikut ini 5 penyebab kegagalan beternak ayam kampung untuk pemula. Penyebab yang pertama, salah memilih jenis ayam. Di dalam beternak ayam kampung, sebaiknya kita menentukan terlebih dahulu ayam jenis apa yang akan kita budidayakan itu. Nah, sebelum kita menentukan ayam jenis apa yang akan kita pelihara, tentu kita harus memiliki referensi-referensi terhadap ayam, jenis-jenis ayam apa yang terbaik untuk dapat dibudidayakan di tempat kita. Dan ini juga berhubungan dengan rencana kita untuk memelihara ayam ini akan dijual kemana, dijual dalam bentuk apa. Nah, ini harus disesuaikan nanti dengan ayam apa yang kita pelihara. Contoh, apabila kita menginginkan di dalam peternakan kita nanti menjual ayam pedaging, nah ini harus kita pikirkan ayam apa yang bisa tumbuh dengan cepat dan bisa laku di pasaran. Apabila kita memilih ayam asal-asalan, contoh saja kita memilih ayam kampung asli atau ayam kampung desa. Nah, ini pertumbuhannya sangat lambat, sehingga apabila kita akan menjual ayam ini dalam bentuk pedaging, kita perlu waktu sekitar 4 bulan untuk membesarkannya. Bisa dibayangkan berapa biaya yang kita keluarkan untuk pembesaran selama 4 bulan. Nah, ini tidak akan sinkron dengan hasil penjualannya nanti. Boro-boro kita mau mendapatkan untung dari penjualan, untuk memulangkan atau mengembalikan biaya pakan pun akan sulit sekali. Nah, kalau sudah demikian, maka kita akan lemah semangat karena sudah beternak selama sekian bulan dengan modal yang lumayan banyak, tetapi ketika penjualan bukannya mendapat untung malah rugi. Atau ada juga kasus seperti ini, kita cari ayam yang cepat besar tetapi kita tidak survei dulu di pasaran apakah ayam tersebut laku dengan harga yang baik, harga jual yang tinggi atau tidak. Nah, sudah kita budidayakan selama mungkin 2 bulan atau 3 bulan dan betul ternyata ayamnya cepat besar, akan tetapi ketika waktu penjualan tiba, ketika kita tawarkan kepada pembeli, maka pembeli ini akan mengajukan harga dengan sangat rendah, sehingga untuk mengembalikan uang pakan pun akan sulit. Sehingga setelah itu kita akan tekor ya, kerugian kita dapati. Nah, inilah sebab-sebab kerugian yang sudah saya alami sendiri. Jadi cerita ini berdasarkan fakta dari pengalaman pribadi saya. Penyebab yang kedua yakni terburu-buru. Terburu-buru ini biasanya karena menginginkan hasil yang banyak dalam waktu yang cepat. Dengan adanya keinginan itu sehingga kita berpikiran bahwa dengan memelihara banyak indukan akan menghasilkan banyak cuan atau menghasilkan penghasilan yang besar juga. Nah, padahal untuk pemula ini selalu saya sarankan untuk cobalah dengan yang sedikit dulu. Mungkin 5 atau maksimal 10 indukan sudah banyak. Nah, karena terburu-buru ini biasanya karena kita ini orang-orang kecil yang mempunyai modal juga pas-pasan ya, sehingga modal kita habiskan untuk beternak pada awalnya ya. Ini umpamanya kita mempunyai uang sekian, maka kita habiskan untuk membeli indukan semua atau membeli calon indukan, sehingga ketika waktu berjalan dan ternyata kita belum siap untuk beternak karena kurangnya pengetahuan kita dan pengalaman kita di dalam beternak ayam kampung, sehingga menyebabkan kegagalan. Dan hampir bisa dipastikan untuk pemula peternak pertama kali beternak ayam kampung ini hampir bisa dipastikan pasti akan mengalami kegagalan terlebih dahulu, baik itu kegagalan dalam bentuk yang kecil
ataupun kegagalan dalam bentuk yang fatal. Nah, maka ini jangan terburu-buru, karena terburu-buru ini salah satu penyebab kegagalan kita. Kalau kita sudah menghabiskan modal kita untuk membeli indukan pertama kali kita beternak ayam kampung, sedangkan kita belum menguasai teknik beternak ayam kampung yang benar, sehingga kegagalan kita alami. Sedangkan kegagalan pertama ini sudah menghabiskan semua modal kita. Nah, tamatlah kita. Sehingga terburu-buru ini salah satu penyebab kegagalan yang paling utama di antara penyebab-penyebab yang lain. Penyebab kegagalan yang ketiga adalah kurangnya referensi atau ilmu pengetahuan tentang beternak ayam kampung. Nah, ini adalah faktor yang sangat penting di dalam memulai beternak ayam kampung skala rumahan. Dengan wawasan yang luas dan pengetahuan tentang peternakan ayam kampung yang selalu berkembang ini kita kuasai, ini akan meminimalisir atau mengurangi kemungkinan kegagalan kita di dalam beternak ayam kampung skala rumahan. Dan dulur-dulur sekalian, hari ini Allah sudah memudahkan kita untuk belajar tentang teknik-teknik atau cara-cara beternak ayam kampung skala rumahan yang bisa kita ambil dari berbagai macam sumber, baik itu dari media-media sosial yang tersedia saat ini bisa kita akses dengan mudah, dan kita bisa bertanya kepada orang-orang yang sudah lebih dahulu terjun ke dalam peternakan ayam kampung skala rumahan ini. Kita harus mencari dulu teori-teori beternak ayam kampung ini, mulai dari perawatan DOC sampai dengan dewasa, mulai dari prospek dari penjualan ayam jenis A, B, C harus kita kuasai betul. Ayam jenis A begini sifatnya, terus produksinya begini, penjualannya begini. Ayam jenis B dan seterusnya seperti itu. Maka hal ini sangat-sangat penting sekali untuk menghindarkan kita dari kegagalan di dalam usaha ternak ayam kampung skala rumahan kita. Penyebab kegagalan yang keempat adalah kurangnya manajemen kandang dan perawatan. Jadi kekurangan kita dalam manajemen kandang dan perawatan ini berakibat fatal bagi peternakan kita. Kita harus mengetahui betul bagaimana cara merawat kandang dan merawat ayam-ayam kita mulai dari DOC sampai dengan dewasa. Dan kita harus menguasai betul bagaimana mengobati penyakit, menghindarkan penyakit, mencegah penyakit ya. Dan juga obat-obatan apa yang kita gunakan untuk menghindarkan ayam-ayam kita itu dari serangan penyakit. Nah, mengenai perawatan kandang dan ayam-ayam kita ini, kita bisa belajar dan mengikuti orang-orang yang lebih dulu terjun ke dalam dunia peternakan ayam kampung ini. Kita tinggal memilih saja nanti mana yang lebih cocok dengan suasana dan keadaan kita. Maka kita boleh mencobanya. Apabila cara A ini gagal, maka cobalah dengan cara B. Apabila cara B juga kurang berhasil, maka cobalah dengan cara lainnya. Nah, dulur-dulur ini bisa menentukan sendiri apakah dulur-dulur akan menggunakan sistem kimia, pengobatan kimia dengan menggunakan obat-obatan dan bahan-bahan kimia untuk memicu pertumbuhan ayam-ayam kita dan juga produksi ayam-ayam kita, ataukah dulur-dulur akan memilih yang herbal atau yang natural. Nah, ini tinggal terserah kepada dulur-dulur. Tetapi menurut saya sarankan agar dulur-dulur lebih memilih yang natural atau yang herbal, karena ini lebih murah dan lebih berdampak positif kepada kelangsungan ayam-ayam kita. Dan pembuatan obat-obatan herbal ini pun murah sekali dan bisa didapatkan di sekitar kita dengan mudah. Mengenai cara pembuatan obat-obatan untuk ayam-ayam kita secara herbal ini bisa dulur-dulur lihat, simak video-video kami tentang air alkali, tentang enzim, dan tentang herbal yang lainnya di channel Kreatif TV ini. Sudah kami buatkan tidak hanya satu video, tetapi ada mungkin 4 atau 5 video yang sudah kami buatkan
mengenai obat-obatan herbal yang kami pakai di peternakan kreatif ini. Silahkan dulur-dulur pelajari. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawab semampu kami. Penyebab kegagalan yang kelima adalah penjualan. Nah, penjualan ini adalah penyebab terakhir dari kegagalan peternak rumahan biasanya. Apabila kita poin pertama sudah bisa melewati dengan baik, poin kedua juga sudah bisa, ketiga sampai dengan keempat kita sudah bisa melewati, kita selamat, ayam-ayam kita sudah waktunya jual, sudah waktunya panen, sampailah kita pada pertanyaan, bisakah kita menjual dengan harga yang pantas? Nah, maka di dalam penjualan ini kita harus survei terlebih dahulu sebelum kita beternak. Pertama, kita harus survei harga dengan ayam-ayam yang akan kita budidayakan itu. Lalu langkah yang kedua, kita mencari waktu yang tepat untuk menjual ayam-ayam kita. Biasanya penjualan ayam kampung ini akan mengalami harga yang tinggi ketika waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh, waktu Natal dan Tahun Baru, atau waktu puasa dan lebaran, atau setelah lebaran, dan tentu pada hari-hari besar lainnya. Nah, apabila kita ingin menjual harga ayam kita dengan harga yang baik atau harga yang tinggi, maka juallah waktu-waktu yang saya sebutkan di atas tadi, yakni waktu lebaran dan waktu puasa dan lebaran sampai dengan selesai lebaran, waktu Natal dan Tahun Baru menjelang perayaan-perayaan hari besar, dan juga waktu-waktu. Tetapi jangan sekali-sekali kita menjual ketika musim penyakit ayam. Nah, ini biasanya harga ayam pas lagi jatuh-jatuhnya, karena orang pada panik ya, peternak-peternak ayam kampung pada panik dengan dengan penyakit yang menyerang, maka semua akan menjual ayam-ayamnya. Nah, waktu itulah harga ayam akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, maka kita perlu mengantisipasi penyakit ini jauh-jauh hari agar kita tidak terjebak di dalam ras seperti ini ya, ras penjualan ya. Jadi semuanya ingin menjual sehingga harganya jeblok. Nah, inilah dulur-dulur, jadi trik penjualan itu harus tepat waktu ya. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk bisa menjual dengan harga yang tinggi. Jangan pernah menjual ayam ketika musim penyakit, karena ini pasti akan membuat ayam kita dibeli dengan harga semena-mena. Oke lah dulur-dulur, demikian tadi beberapa penyebab kegagalan, 5 penyebab kegagalan di dalam peternak ayam kampung skala rumahan yang mesti kita hindari. Saya menyampaikan ini supaya dulur-dulur tidak terjebak ke dalam kegagalan yang sudah pernah saya alami. Mudah-mudahan video pendek ini bisa menjadikan sumber inspirasi bagi dulur-dulur dan juga bisa membantu untuk dapat mencapai kesuksesan peternak ayam kampung walaupun hanya skala rumahan, lebih cepat daripada yang saya dapatkan. Jangan lupa untuk selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.